Diversifikasi tanaman pangan lokal untuk mendukung ketahanan pangan dan mengurangi ketergantungan impor. Yang pertama, ada pengertian ketahanan pangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat. Yang kedua, ada pentingnya diversifikasi tanaman lokal. Diversifikasi tanaman lokal adalah praktik menanam berbagai jenis tanaman di satu lahan pertanian. Ini memiliki beberapa manfaat penting untuk ketahanan pangan dan keberlanjutan pertanian. Pentingnya melakukan diversifikasi tanaman lokal sebagai berikut. Yang pertama, pengelolaan risiko. Yang kedua, peningkatan kesuburan tanah. Yang ketiga, pengurangan penggunaan pestisida. Yang keempat, peningkatan pendapatan petani. Yang kelima, keberlanjutan ekonomi dan lingkungan. Yang keenam, pelestarian keanekaragaman hayati. Berikutnya adalah tantangan ketergantungan impor. Indonesia masih bergantung pada impor bahan pangan utama seperti beras dan gandum yang menyebabkan kerentanan ekonomi. Ada beberapa poin mengenai tantangan ketergantungan impor di Indonesia. Yang pertama adalah rendahnya diversifikasi pangan lokal, kurangnya pengembangan pangan lokal sebagai alternatif. Yang kedua adalah ketergantungan pada impor pangan pokok seperti beras, gula, kedelai, dan daging sering diimpor untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Yang ketiga adalah keterbatasan produksi dalam negeri, karena produktivitas pertanian lokal yang belum optimal dan infrastruktur pertanian yang kurang mendukung, serta krisis pangan global. Ketergantungan impor menambah risiko jika terjadi krisis pangan global, seperti pandemi atau perubahan iklim. Ketahanan panganan nasional menjadi sangat rentan. Potensi tanaman pangan lokal. Salah satu tanaman yang bisa dijadikan alternatif mengganti beras sebagai sumber karbohidrat adalah umbi-umbian. Ubi jalar dapat dijadikan pilihan makanan alternatif pengganti nasi karena rendah gula. Ubi jalar mengandung vitamin A, vitamin B, dan juga zat antioksidan. Jenis antioksidan yang tergantung dalam ubi ini yaitu beta, karoten, asa, glucogenat, dan juga antosianin. Selain itu, di dalam ubi jalar juga mengandung gizi yang utama, yakni hati. Lalu contoh keduanya yaitu adalah sorghum. Sorghum merupakan salah satu sumber vitamin yang larut lemak dan vitamin B kompleks. Nah, vitamin larut lemak yang terdeteksi yaitu vitamin B, E, dan juga vitamin K. Sorghum juga kaya akan serat yang sangat baik untuk dikonsumsi. Tanaman ini bisa dimakan secara utuh bahkan hingga biji-bijiannya, sehingga serat yang diberikan lebih banyak. Lalu contoh yang terakhir adalah porang. Umbi porang mengandung polisakarida larut dalam air berupa glukomanan. Dengan adanya kandungan zat glukomanan yang tinggi pada porang sehingga membuat porang dapat untuk menurunkan kadar kolesterol, mengatasi gula darah tinggi, mengontrol berat badan, dan juga dapat menjadi prebiotik. Selanjutnya ada manfaat diversifikasi tanaman pangan. Yang pertama, mendukung kedaulatan pangan di Indonesia. Yang kedua, meningkatkan konsumsi pangan yang beragam, bergizi, dan berimbang. Yang ketiga, memunculkan inovasi pangan lokal yang membantu pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi. Yang keempat, mengurangi ketergantungan impor. Yang kelima, mengurangi ketergantungan beras sebagai sumber karbohidrat. Dan yang keenam, meningkatkan penyebaran pangan yang merata. Oke guys, jadi untuk kesimpulan dari materi yang tadi adalah mengenai urgensi penerapan diversifikasi tanaman lokal dalam menjaga ketahanan pangan, adalah bahwa diversifikasi tanaman lokal sangat penting untuk meningkatkan keberagaman sumber pangan, memperkuat sistem pertanian, dan mengurangi ketergantungan pada tanaman pangan tunggal. Dengan memanfaatkan tanaman lokal yang lebih adaptif terhadap kondisi iklim dan lingkungan setempat, kita dapat meningkatkan ketahanan pangan, meningkatkan pendapatan petani, dan menjaga keberlanjutan ekosistem. Selain itu, diverifikasi juga berkontribusi pada menjaga keberlanjutan ekosistem, peningkatan gizi masyarakat, dan ketahanan terhadap krisis pangan akibat perubahan iklim atau gangguan lainnya. Oleh karena itu, langkah-langkah untuk mendukung dan mengembangkan diversifikasi tanaman lokal harus menjadi prioritas dalam kebijakan pertanian dan ketahanan pangan. Terima kasih.